Shalom semua, apa kabarnya? Saya percaya dimanapun kalian berada, kita semua masih di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Ketemu dengan kita di JKI House Online. Sebelum kita beribadah, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa ibadah kita. Dan saya mau mengajak kita semua, kalau kalian semua mau memberikan persembahan dan perpuluhan, silahkan kalian untuk mentransfer ke rekening yang ada yang tertera di sini. Oke, baik. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau Tuhan Yesus. Kami masih merasakan ya Tuhan Yesus kasih karunia ya Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami ya Tuhan nafas kehidupan ya Tuhan. Detak jantung kami ya Tuhan masih kami rasakan ya Tuhan, di mana Engkau ya Tuhan begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari ini ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk beribadah bersama ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pemberian ini ya Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk bisa ya Tuhan memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk kerajaan-Mu juga ya Tuhan. Kami siap untuk beribadah ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan melalui suara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang merasakan ya Tuhan, Engkau yang tahu ya Tuhan isi hati kami ya Tuhan, bahwa kami benar-benar sungguh mencintai Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku Segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Lagu ini dari pertama. Sayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ayo semua kita sama-sama nyanyikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu-lagu ini dari Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
semua tahu kalau Tuhan itu benar Raja mulia. Kita semua tahu dan kita sadar kalau Tuhan itu segalanya. Tuhan itu yang memimpin kita. Maka mari kita taruh harapan ke Tuhan Yesus Kristus, karena Dia satu-satunya harapan kita. Karena kita tahu tidak ada orang lagi yang selain Dia yang bisa membantu kita dalam setiap kondisi dan setiap rasa yang kita punya saat ini. Saya mau ngajak kita semua untuk sama-sama nyanyi lagu ini. Kita sama-sama nikmati lirik-liriknya, kita sama-sama serapi di mana lirik ini sangat-sangat berarti. Kita mau sama-sama untuk menyembah Tuhan melalui lagu ini. Biarlah Tuhan sendiri yang datang dan kita bisa merasakan Tuhan menyentuh hidup kita dan kita bisa bangkit. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulang lagi lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita nyanyikan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita naikkan pujian Tuhan. Terima kasih. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau ya Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, bantu kami untuk mengerti ya Tuhan bahwa Engkau yang selalu memimpin kami ya Tuhan. Mungkin kadang kami ya Tuhan kehilangan arah ya Tuhan, dan kami mungkin lupa ya Tuhan di mana Engkau ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan melalui Roh Kudus ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang datang ya Tuhan, datang untuk menyentuh hati kami ya Tuhan. Biar ya Tuhan Roh Kudus selalu tinggal ya Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami tidak mau ya Tuhan jauh-jauh dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang taat ya Tuhan, yang teladan ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu untuk kembali ke tempat Engkau ya Tuhan, dan membawa berita yang Engkau inginkan ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, agar kami menjadi seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Mari
Church, kita sama-sama teman, kita sama-sama jemaat nyanyikan lagu ini lagi. Kita mulai dari awal. Terima kasih ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, kita katakan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, terima kasih kami ya Tuhan, dimana kami ucapkan setiap kali terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu mendengar ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau sungguh baik. Bantu kami ya Tuhan untuk mengerti ya Tuhan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau panjatkan ya Tuhan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pastoral-pastoral yang ada ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan pastoral-pastoral yang ada ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pastoral-pastoral yang ada ini ya Tuhan, mereka bisa mendengar ya Tuhan, dan mereka bisa mengerti ya Tuhan apa yang Engkau inginkan lagi ya Tuhan di dalam hidup mereka ya Tuhan. Engkau semangati mereka ya Tuhan, Engkau beri ya Tuhan yang terbaik ya Tuhan untuk menjalankan apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Bantu ya Tuhan pastoral-pastoral ini ya Tuhan untuk bisa memanage kehidupan mereka dan juga memanage apa yang Engkau inginkan ya Tuhan, supaya mereka bisa ya Tuhan menikmati ya Tuhan apa yang Engkau telah berikan juga ya Tuhan. Keluarganya ya Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan gereja-gereja yang ada ya Tuhan, gereja yang ada di Sydney, yang ada di Australia ya Tuhan, yang ada di Indonesia juga ya Tuhan, dimanapun gereja-gereja ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan gereja-gereja ini agar gereja ini tumbuh besar ya Tuhan, dan bisa ya Tuhan membawa jemaat-jemaat baru ya Tuhan, dan juga bisa ya Tuhan jemaat-jemaat ini ya Tuhan Engkau bawa mereka Tuhan mengenal Engkau ya Tuhan, supaya jemaat-jemaat ini memperoleh keselamatan Engkau ya Tuhan. Bantu ya Tuhan gereja-gereja ini ya Tuhan, bantu setiap gereja-gereja ini agar mereka dapat merich setiap jemaat-jemaat yang mungkin masih bingung saat ini ya Tuhan, yang mereka kehilangan arah ya Tuhan. Bantu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk negara-negara kami ya Tuhan, Australia, Sydney, dan juga Indonesia ya Tuhan, dan negara-negara yang ada di seluruh bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau berikan ya Tuhan yang terbaik ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan untuk negara-negara ini ya Tuhan. Berikan ya Tuhan negara-negara di mana kami bisa ya Tuhan, melalui negara ini kami bisa ya Tuhan mengenal Engkau ya Tuhan. Kami percayakan semua yang Engkau inginkan ya Tuhan melalui jajaran-jajaran yang ada ya Tuhan, termasuk seperti
Jokowi ya Tuhan, dan juga Prime Minister yang ada di Australia ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, apapun keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau yang melit ya Tuhan, Engkau yang bantu ya Tuhan, Engkau yang turunkan suara Engkau ya Tuhan melalui hati mereka ya Tuhan. Engkau berbicara ya Tuhan melalui Roh Kudus juga ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau juga berkati orang-orang yang sakit ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mungkin sekarang kritis ya Tuhan, di mana mereka sudah putus harapan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang ini ya Tuhan. Kau sembuhkan ya Tuhan doa orang-orang ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, doa-doa orang benar Engkau besar kuasanya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, doa-doa ini semuanya yang Engkau dengar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana doa-doa ini dahsyat ya Tuhan. Engkau akan mengabulinya ya Tuhan, di mana kami punya harapan yang besar ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Hati kami sungguh ya Tuhan hanya ingin ya Tuhan Engkau bekerja, di mana kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja di setiap manusia maupun orang-orang yang mungkin saat ini berbalik badan dari Engkau ya Tuhan. Engkau sentuh mereka ya Tuhan melalui orang-orang yang kenal Engkau Tuhan, yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau pakai mereka ya Tuhan untuk bawa mereka kembali ya Tuhan, bawa mereka kembali, dan kami mau ya Tuhan mereka ikut bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan di surga ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami juga ya Tuhan. Engkau berkati acara ibadah kami ya Tuhan. Engkau berbicara ya Tuhan melalui firman ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami bisa mengerti apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Sekian ya Tuhan doa kami. Kau berkati ya Tuhan, di mana kami siap sekarang ya Tuhan untuk mendengarkan kata-kata-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Jemaat House Online yang saya kasihi. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan kalian semuanya untuk membahas firman Tuhan. Seperti yang kita ketahui, kita sudah mempelajari kisah Raja Saul yang pertama ya di episode sebelumnya. Jadi banyak yang kita pelajari dari kisah Raja Saul sebelumnya. Seperti yang kita ketahui ya, Raja Saul itu kan kasih karunia Tuhan undur daripadanya, roh Tuhan mundur daripadanya karena dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang minggu lalu itu, yang pertama adalah dia tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kedua, dia tidak taat mendengar suara Tuhan. Juga yang ketiga itu kita harus ketika kita dalam tekanan, kita harus bisa menyembah Tuhan dalam keadaan situasi apapun juga. Nah, untuk belajar kisah Raja Saul berikutnya, mari kita buka dulu di dalam doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah ingatkan kami Tuhan untuk hal-hal yang harus kami belajar Tuhan dari kehidupan raja yang berhasil maupun raja yang gagal Tuhan dalam mengerjakan ya Tuhan panggilan-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan kisah Raja Saul ya Tuhan. Kami minta pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai kami sehingga pikiran, hati kami semua Tuhan terjaga Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan saat ini. Engkau juga urapi bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, supaya hikmat marifat-Mu Tuhan yang daripada-Mu saja Tuhan yang boleh hamba sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan, sehingga penjemaat-Mu juga boleh menerima Tuhan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau taruhkan ya Tuhan ke dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, tutup bungkus tempat di mana kami berada ya Tuhan, supaya kami bisa Tuhan mendengar firman-Mu dengan konsentrasi ya Tuhan, dengan hal-hal yang tidak mengganggu pikiran kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, jadi kisah selanjutnya itu kan sampai ketika
Raja Saul itu ya diangkat. Maksudnya kasih karunia Tuhan tuh roh Tuhan undur daripadanya, sehingga Raja Saul itu diganggu oleh roh-roh jahat yang mengganggu pikirannya, sehingga dia tuh perlu seseorang untuk memainkan musik yang dapat membuat roh jahat itu undur daripada dia. Ya di situasi ini Daud dialah orang yang bisa memberikan Raja Saul itu ketenangan. Nah, kita mau baca dalam 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, jadi Tuhan itu berkenan ya, Tuhan itu selalu punya pengganti kepada buat orang-orang yang gak berkenan di hatinya ya. Jadi Tuhan itu punya pengganti untuk orang-orang yang berkenan di hatinya. Dan kalau yang tidak taat kepadanya lagi, sebagus dan sehebat apapun orang itu, Tuhan akan memberikan pengganti. Ya, jadi Tuhan tuh nggak mau berlama-lama dengan orang yang nggak sejalan sama dia gitu. Ya, jadi kita itu harus berjalan bersama Tuhan. Kalau kita tuh mau panjang, kalau kita tuh mau diberkati kehidupan kita, jangan cuma sampai di situ aja gitu. Ingat, apapun yang kita punya itu cuma sementara. Ya, jadi walaupun yang kita punya itu sementara, kita tetap berjalan sama Tuhan. Jadi perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita terus. Nah, seperti yang kita ketahui di part pertama kan Saul itu ya udah paling elok satu bangsa. Tetap aja kalau dia nggak bisa bekerja sama Tuhan, maka Tuhan tuh akan menunjuk orang yang lebih baik dari dia. Kita jangan terlalu percaya diri ya dalam kehidupan kita. Kalau kita pelayan Tuhan tuh yang dipakai Tuhan luar biasa gitu. Kayaknya wah, gereja kalau nggak ada saya nih nggak bisa nanti gitu kan. Atau kalau kita pemimpin pujian yang luar biasa gitu, yang jebolan idol gitu ya, kita tuh merasa kita yang paling hebat gitu ya. Jadi wah, nanti kalau pemimpinnya pujian saya, kalau tim praise and worship saya tinggal, wah nggak ada yang nyanyi bisa sehebat saya, nggak ada yang bisa sebagus saya, kebaktian nanti nggak bisa seperti yang waktu saya pimpin. Itu semua jangan kita ada di pikiran kita, karena itu nggak mungkin. Tuhan itu punya pengganti yang lebih baik. Janganlah hatimu kotor seperti itu. Jadi sehebat apapun, kalau Tuhan nggak berkenan, dia akan menggantikan dengan orang-orang yang biasa saja, tapi hatinya sama dengan hati dia. Ya. Jadi kita jangan terlalu GR dulu ya. Jadi jangan terlalu GR dulu. Kadang-kadang kita suka begitu gitu kan. Wah, dia nggak mungkin dapat pasangan yang lebih baik dari saya gitu. Nah, sebenarnya kalau Tuhan itu bisa menggantikan siapa saja ya. Jadi bisa menggantikan siapa saja yang sesuai dengan sejalan dengan dia gitu. Kita mau baca ayat selanjutnya. Jadi setelah sudah mempersiapkan Saul, yaitu Raja Daud, yang kita ketahui adalah kisah selanjutnya bangsa Israel ini mengalami tekanan untuk berperang melawan bangsa Filistin, karena di sana mereka menghadapi Goliat, raksasa yang menjadi tentara mereka yang kuat. Nah, di situ Raja Saul mulai bingung. Dia mempertaruhkan namanya juga, bangsanya juga, karena pertempurannya melawan Goliat itu nggak mungkin dia menangkan ya. Nggak mungkin dia menangkan. Ya, seperti yang kita ketahui, Daud sudah diurapi Samuel menjadi raja, walaupun belum menerima jabatan raja. Dia sudah diurapi. Nah, ketika terjadi konfrontasi antara bangsa Israel dan Filistin, Daud datang ke sana. Sebenarnya nggak sengaja Daud datang ke lokasi peperangan itu ya. Jadi ayahnya tuh menyuruh Daud itu membawa bekal untuk kakak-kakaknya. Tapi dia mendengar bahwa Goliat itu sedang menantang
bangsa Israel sedang menantang pasukan Tuhan ya. Dalam arti bangsa Israel ini kan orang yang dipilih Tuhan juga. Jadi dia menantang ya. Begitu Daud mendengar, dia langsung rasanya panas hati gitu. Nah dia mulai, Roh Tuhan itu ada pada dia ya kan. Karena sebelumnya memang Daud ini sudah diurapi oleh Tuhan. Nah, ketika Raja Daud ini datang ke medan peperangan itu, dia menantang Goliat ya, dengan seperti yang kita ketahui ayat firman Tuhan yang paling dahsyat itu, kamu mendatangi aku dengan lembing, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan Allahku. Nah itu nih sering nih kita dalam hidup kita nih, jangan kita tuh membawa hidup kita ini dengan kekuatan kita sendiri gitu. Dengan wah kita interview pekerjaan nih orang-orangnya hebat-hebat, dahsyat gitu. Maksudnya mereka lulusan ini itu, kita nggak perlu minder gitu. Kita ini datang dengan nama Tuhan Allah kita. Jadi dalam segala sesuatu kita percaya aja kalau kita ini sebenarnya orang biasa, tapi kalau Tuhan itu ada di menyertai kita, maka kita akan dibuat dengan luar biasa. Nah, lalu Daud berhasil mengalahkan Goliat ya. Awalnya Saul begitu senang karena dia bisa mengalami kemenangan. Nah, karena memang di situ ada skenario Tuhan untuk Daud untuk menggantikan Raja Saul ya, yang sudah tidak sejalan lagi dengan Tuhan. Awalnya Daud senang, lalu Tuhan menggiring Daud mulai berada di dekat Saul ya. Jadi di 1 Samuel 16 ayat 21, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Jadi Raja Saul ini belum tahu ya. Jadi belum tahu kalau Raja Daud ini adalah raja yang sudah Tuhan urapi untuk menggantikan dia. Jadi dia ini masih berpikiran ini nih pelayannya gitu ya. Tapi disitulah Daud itu belajar tentang kehidupan di istana, kehidupan raja ya. Daud bukan saja pahlawan yang gagah berani, juga permainan musiknya dapat mengusir roh jahat yang mengganggu pikirannya. Seperti saya pernah bilang di Kisah Raja Saul part 1, dia itu menjadi pemain capi buat Raja Saul ketika dia sedang mengalami gangguan. Ya kalau kita bilang tuh gangguan mental ya. Tapi ya gangguan mental ini sekarang ini juga dikategorikan macam-macam. Ada yang ini, ada yang itu gitu. Jadi kita ini kadang-kadang bingung juga. Kalau kita bukan psikologi ya kita tidak tahu jenis apa. Tapi semua itu seperti saya bilang itu memang diizinkan Tuhan kalau kita membuka celah gitu. Kalau kita membuka celah pasti ada gitu. Jadi kita cari celahnya ini apa nih supaya kita ini berbuat dosa di mana sih gitu. Jadi kok pikiran-pikiran ini datang terus gitu, sepertinya mengintimidasi. Nah, kita juga perlu bantuan dari hamba Tuhan untuk mendoakan kita supaya kita ini dituntun untuk tetap mengenal firman-Nya ya. Jadi kita tetap ikut komunitas, tetap ikut untuk membimbing iman kita supaya kita ini tidak terus tenggelam dalam gangguan-gangguan ya. Kalau kita nggak kuat, kita bisa mencari Tuhan dengan menyembah Tuhan. Itu yang saya sebutkan di dalam part 1 kemarin. Nah, lalu Raja Saul itu bukan hanya awalnya dia mengasihi Daud, tapi mulai timbul kecemburuan ya. Kok orang ini lebih dikasihi ya, karena kayaknya setiap apapun kemenangan kok selalu Daud ya gitu, selalu Daud, kok bukan aku lagi ya. Sebenarnya jadi sindrom dulunya tuh oke banget ya, sindrom dulunya tuh kok sekarang udah mulai digantikan gitu, udah mulai nggak bisa terima. Lalu dia memberikan Mikal anak perempuannya menjadi istri Daud, walaupun sebelumnya dia sudah menjanjikan kakaknya Mikal ya, tapi karena Mikal lebih menyukai Daud, jadi Saul memberikan Mikal menjadi istri Daud. Tapi di sini ada maksud Saul juga, ada maksud jahat Saul juga kepada Saul. Dia minta mas kawinnya itu 1000 kulit katan orang Filistin gitu.
Jadi itu sebenarnya agak susah ya, bayangkan mesti membunuh 1000 orang Filistin untuk hanya menikah dengan Mikal gitu kan. Dia pikir, Raja Saul pikir mungkin dia nggak akan mendapatkan, mungkin dia akan sebelum dia mendapatkan 1000 orang itu dia sudah mati terbunuh oleh orang Filistin. Sebab orang Filistin itu kan kuat-kuat ya. Tapi karena Roh Allah menyertai Daud, dia dapat mengalahkan itu dan dia dapat memenuhi janjinya kepada Saul sehingga dia dapat menikahi Mikal ya yang menjadi istrinya. Walaupun di akhir-akhir hidupnya, di akhir-akhir itu Mikal diambil kembali sama Saul untuk menikah sama orang lain. Itu jadi sebenarnya Saul itu kalau dibilang tuh jahatnya ya. Ya sejahat-jahat manusia bisa berubah ya sejahatnya. Tapi memang Saul ini karakternya ini keras. Karakternya itu keras yang dengan penuh kecurangan, dengan penuh kelicikan gitu. Dia nggak berpikir siapa lawannya gitu. Ya. Jadi lawannya itu adalah Daud yang diurapi Tuhan yang akan menggantikan posisi dia gitu. Sebenarnya bisa aja ya Saul itu bekerja sama ya. Saul itu bekerja sama ya karena konsekuensi dosa yang dia perbuat, Tuhan mengambil jabatannya. Dia bisa saja tetap mendampingi ya, bisa saja tetap mendampingi Daud gitu. Tapi dia nggak mau memberikan kepada orang lain kecuali kepada dia dan keluarganya. Oleh sebab itu hatinya dari hari ke hari semakin keras, semakin membatu ya. Nah, sesudah Raja Daud semakin hari semakin diurapi Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, Raja Daud ini mulai sadar, Raja Saul ini mulai sadar gitu kan. Ini kayaknya popularitas dia sudah mulai digantikannya oleh Daud gitu. Nah, jadi dia ini bukannya mempersiapkan diri ya, bukan mempersiapkan diri supaya dia bisa membantu pemerintahan yang akan selanjutnya, tapi dia semakin mendengki, semakin membenci ya. Di dalam beberapa kesempatan Saul berusaha membunuh Daud dengan lembingnya. Jadi kalau dilihat dari cerita Raja Saul ini, dia semakin lama semakin tidak baik, tetapi semakin jahat. Dia lebih semakin mengejar Daud untuk dibunuh ya, sampai juga memisahkan anaknya yang menjadi istri Daud yang tadi saya bilang yang diberikannya kepada orang lain. Jadi kebencian Saul ini semakin menjadi-jadi kepada Daud karena dia tahu, waduh jabatan raja ini bisa diambil sama dia nih, karena udah mulai dia ini disertai Tuhan. Karena Saul ini pernah disertai Tuhan, jadi dia tahu kan, orang yang disertai Tuhan ini hidupnya selalu diberikan keberuntungan, selalu diberikan pertolongan. Nah, sedangkan dia sudah jauh, ya kan? Sedangkan dia ini bahkan suka diganggu-ganggu dengan roh jahat. Jadi dia semakin cemburu dan semakin bertambah-tambah ya semakin menjadi-jadi penuh dengan kebencian kepada Daud. Sebenarnya ada yang bisa kita ambil dari kisah Raja Saul ini adalah dia bisa balik kepada Tuhan kembali walaupun dia tidak menjadi raja ya. Dia bisa menjadi penasehat kah, atau merelakan orang lain yang lebih baik menggantikan dia yang seperti saya bilang. Jadi Tuhan itu sebenarnya akan mengampuni kita kalau kita minta ampun ya. Tapi konsekuensi tetap harus kita tanggung, bukan malah semakin jahat. Jadi kalau misalnya konsekuensi yang sudah Tuhan, maksudnya konsekuensinya kita harus tanggung, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kita nggak dipakai Tuhan lagi di bidang ini atau apa gitu.
jangan menyerah gitu, jangan semakin menjadi semakin jahat gitu. Tapi kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya kesempatan lagi, apa yang harus saya berikan yang terbaik buat Tuhan gitu ya. Jadi Daud terus dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Ya, sehingga dalam beberapa kesempatan sebenarnya Daud bisa membunuh Saul. Ya. Tapi Saul ini tidak sadar ya akan perbuatannya. Sebenarnya dalam beberapa kesempatan Daud bisa membunuh Saul ya, tapi Daud ini merendahkan hatinya karena dia tahu Saul ini pernah menjadi orang yang diurapi Tuhan. Walaupun saat itu Raja Saul sudah mulai tidak diperkenan, walaupun sudah tidak Tuhan berkenan lagi kepada Saul, tetapi dia masih menjadi raja, dia masih mempunyai respect. Ya, jadi kita tuh harus mempunyai respect kepada pemimpin kita. Mau jelek, mau bagus, kita harus mempunyai respect ya untuk tetap menghormati dia. Walaupun ada kesempatan kita menyingkirkan atau ada kesempatan untuk menjelekkan, tapi kita harus punya respect kepada pemimpin kita. Walaupun bagaimanapun, karena Tuhan itu sudah menetapkan orang-orangnya. Jadi hati itu yang kita harus kejar ya, bukan hati ambisius, persaingan yang menyingkirkan segalanya untuk menjadi diri paling top, menjadi diri yang paling bagus ya. Karena tanpa penyertaan Tuhan itu semua kan ya seperti saya bilang cepat lambat akan jatuh gitu. Nah, sebenarnya saya sedih juga mendengar kisah Raja Saul ini ya. Jadi kalau Anda mengikuti program Gereja Host mendengarkan Alkitab online ya, ini ceritanya tuh karena kan seperti cerita itu sedih sekali gitu, sedih sekali dari orang yang dipilih Tuhan, yang keren banget, bisa kok begini gitu, ambisi sekali, sangat ambisi. Jadi ambisinya itu bukannya ambisi yang bagus untuk mengejar Tuhan, tapi ambisi untuk kekuasaan mengejar tahta dunia ya. Yang membedakan Saul dengan Daud adalah Saul selalu lebih memikirkan kata manusia daripada kata Tuhan. Jadi dia tuh lebih takut ya dengan bangsanya daripada Tuhan. Berbeda dengan Daud yang hatinya lemah lembut mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, ada lagi puncaknya kesalahan Daud ya. Ada lagi puncaknya kesalahan Saul yang benar-benar ini mengecewakan Tuhan banget. Ya, mengecewakan Tuhan banget. Ini cerita menuju akhir-akhir hidupnya Raja Saul. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 10. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul bagiku orang yang kusebut kepadamu." Lalu perempuan itu menjawab, "Ya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, "Demi Tuhan," katanya, "demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada yang kesalahan yang tertimpa kepadamu dalam perkara ini." Jadi Saul ini sudah kehilangan akal sehat. Dia pemanggil arwah yang puncaknya adalah meramal kematiannya sendiri. Jadi bangsa Israel akan berperang ya. Jadi akan berperang ini mau menanyakan gitu, dia bakal menang gak ya? Karena memang Raja Saul ini udah nggak bisa lagi berdoa ya. Dia berdoa bagaimana, Tuhan sudah tidak mendengar karena keinginannya tuh cuma satu, ambisinya menang, harus jadi raja, aku harus ditinggikan oleh bangsa Israel, aku harus diinikan. Jadi jalan apapun dia tempuh ya. Ini mencari roh mendengar ramalan-ramalan ini adalah sangat terkutuk ya bagi bangsa Israel. Bahkan sebelumnya Raja Saul pun memerintahkan kepada
di bangsa itu untuk membunuh gitu orang-orang yang bisa menenung atau meramal. Malah dia berbalik. Jadi istilah kata tuh dia menelan ludahnya sendiri, menelan ludahnya sendiri ya, kalau saya nggak salah. Jadi udah bilang untuk membunuh gitu kan orang-orang yang mempunyai roh tenung, yang meramal, perantaraan arwah gitu. Nah sekarang malah dia menggunakan jasanya. Jadi kan sepertinya orang ini sudah tidak mempunyai akal sehat lagi hanya untuk menjadi raja ya, hanya untuk menerima kemenangan. Nah di akhir cerita itu si wanita peramal itu memanggil Samuel ya, memanggil roh Samuel, lalu malah Samuel di dalam ayat itu malah meramalkan kematian Saul. Bukannya kamu menang, malah kamu akan dicerai-beraikan ya. Jadi selanjutnya kita baca akhir kematian Raja Saul ya, setelah dosa yang melukai banget hati Tuhan, yaitu ya itu memanggil roh peramal. Jadi kita tuh sebagai orang Kristen jangan pernah meramal ya, jangan pernah meramal untuk mengetahui masa depan kita. Jadi itu semua adalah bohong, karena ketika kita meramal kelihatannya benar ya, padahal si iblis itu sudah mengambil, sudah menaruh, dan kamu mempercayainya, maka itulah yang akan terjadi. Nah kita sebagai orang Kristen, kita nggak usah khawatir dengan masa depan kita bersama Tuhan. Kita jalani aja, baik buruk, kalau kita bersama Tuhan pasti pernyataan Tuhan tuh selalu bersama kita ya. Seperti ini kesaksian saya ketika saya datang ke Australia gitu. Saya itu tidak punya kenalan, tidak, maksudnya ya ada mama saya gitu ya, tapi saya itu nggak tahu harus kemana gitu ya. Saya juga belum mempunyai teman sebaya saya pada saat itu, nggak punya pekerjaan. Itu semuanya dibimbing sampai Tuhan nih, sampai hari ini ya, sampai Tuhan sampai hari ini saya sudah menikah ya, saya sudah settle gitu loh. Itu hal yang saya pikirkan itu sungguh luar biasa gitu. Saya nggak perlu menanyakan lagi ini bagaimana nih ketika saya datang di Australia, saya masih single gitu. Sekarang puji Tuhan anak sudah besar juga, segala sesuatu Tuhan percayakan gitu. Jadi kita nggak usah bagaimana ya nanti siapa ya jodoh saya ini, bagaimana ya saya ini masih harus di sini apa di Australia apa di Indonesia apa di mana nih. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan yang hal-hal yang kita tuh jauh dari kita jalani. Kita punya planning bersama Tuhan, tentu saja kita harus punya planning ya. Nah kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap planning kita, apalagi kita belajar untuk meramal gitu, walaupun dari horoskop kah, dari orang pintar, atau bahkan dari teman ke teman yang katanya bisa, itu jangan sampai kita terlibat di dalamnya, sebab itu memurkakan hati Tuhan. Nah kita mau lihat di akhir hidup Saul, orang Filistin terus mengejar, di dalam 1 Samuel 31 ayat 2-4. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jadi akhir kematian Raja Saul sangat tragis ya. Dia mati bunuh diri. Bahkan di saat kematiannya saja dia masih ada pride atau gengsi ya, ada gengsi, tidak mau dibunuh oleh orang-orang Filistin gitu. Jadi dia masih menentukan siapa dia harus mati di tangan siapa gitu kan. Nah, seperti kita ketahui, kalau bunuh diri itu adalah kematian yang langsung terjun ke neraka ya, tidak ada kesempatan lagi gitu untuk memperbaikinya. Jadi orang yang berputus asa itu, tidak berpengharapan itu, sepertinya itu membantu Tuhan ya, membantu Tuhan dalam hal jelek. Jadi
ya udah saya akhiri hidup saya gitu, atau berpikir mengakhiri hidupnya karena dia pikir Tuhan itu tidak bisa membantu persoalan dia, karena dia pikir manusia itu tidak bisa mengerti perasaannya, tidak bisa menolong dia, tidak bisa memberi jalan keluar buat dia. Padahal Tuhan kita ini Tuhan yang menciptakan kita, ya. Dia yang mengetahui segala sesuatu tentang kita, ya. Bahkan sebelum kita dilahirkan dia sudah mengetahui. Bahkan dunia ini dan segala isinya di dalam tangannya. Jadi kalau dia itu nggak bisa menolong kita dalam persoalan dan perkara hidup kita, itu adalah mustahil, ya. Kalau saya bilang mustahil, Tuhan pasti bisa menolong kita. Walaupun caranya itu kita nggak tahu, tapi Tuhan pasti bisa menolong. Jadi jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup, dijauhkan ya dari kita dan keluarga kita selama-lamanya. Sebenarnya dalam kisah Raja Saul ini masih banyak peluang yang bisa peluang-peluang yang ada untuk Raja Saul untuk bertobat, ya. Kalau dia mau bertobat, bertobat, dia bisa gitu. Tapi dia terus mengeraskan hatinya sampai hari kematiannya. Jadi ada kesempatan, enggak, pokoknya ambisinya raja, kekuasaan gitu. Padahal kalau kita bilang kebahagiaan itu enggak mesti kita dapat dari kita berkuasa, kita kaya raya, atau kita segala-galanya gitu ya. Kebahagiaan itu kita dapatkan kalau kita itu berada di kaki Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan, segala sesuatunya dalam hidup kita. Walaupun kesulitan yang kita alami, Tuhan itu pasti akan membukakan jalan. Dia nggak akan mempermalukan anak-anaknya. Jadi saya sudah banyak, ya. Jadi saya sudah banyak merasakan pertolongan Tuhan. Sudah banyak Tuhan menerima jalan-jalan yang rasanya tuh mustahil gitu Tuhan bukakan. Nah, kita ini masih menunggu terus-menerus dalam proses hidup kita ini, kita masih menunggu terus-menerus apa yang Tuhan belum buat dalam hidup kita terjadi, tapi Tuhan juga mau kita ini siap hatinya. Jadi jangan sampai kita ini udah dikasih kita nggak siap, ya. Jadi Daud itu sudah siap ketika dia menjadi raja itu, dia sudah siap, dia sudah melalui proses yang begitu panjang, ya. Dia dikejar-kejar Saul, proses dia dikejar-kejar musuhnya, proses jatuh bangun dalam dirinya sendiri. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, di saat itu dia selalu mencari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkenan kepada Daud. Walaupun dosa-dosa apa yang telah dibuatnya sebelumnya, Tuhan tetap berkenan kepada Daud. Karena Daud ini hatinya lembut, bisa mendengar, mempelajari isi hati Tuhan. Sehingga kalau kita lihat dalam Mazmurnya, dalam Amsal, dalam kitab-kitab yang ditulisnya, kita melihat bahwa Daud ini sepertinya selalu mau memberikan selalu bergantung kepada Tuhannya itu benar-benar tuh seperti tidak ada manusia yang lain yang bisa menolong kalau bukan Tuhan. Nah, itu sungguh luar biasa kita kalau belajar dari kehidupan Daud. Oke, dari kita hidup Raja Saul ini kita mau belajar satu, tidak perlu iri atau dengki jika pada suatu saat ada orang yang lebih baik menggantikan posisimu, ya. Dukung dia, support dia, jadilah orang yang rela memberikan posisimu. Walaupun demikian tidak jadi masalah, namamu akan tetap terukir kok di hati Tuhan, ya. Jadi nggak usah mendengki, ya, nggak usah mendengki seperti Saul. Jadi di kisah part 2 ini kan Daud menggantikan Saul gitu. Jadi karena perbuatan dosa yang dikerjakan Saul, dia mendapat konsekuensi, diambil jabatannya. Ya sudah, kalau misalnya harus menerima konsekuensi, ya nggak apa-apa gitu. Tapi dukunglah orang yang siap atau orang yang menggantikanmu, karena Tuhan sudah menetapkan gitu. Bukan berarti terus-menerus jahat, ya. Yang kedua, jangan lebih takut dengan perkataan manusia daripada perintah Tuhan, ya. Jadi perkataan manusia kayaknya penting sekali daripada perintah Tuhan, ya. Jadi perintah Tuhan itu jauh lebih penting daripada perkataan manusia. Jadi kalau perkataan manusia, kamu akan dibilang ini loh, dibilang sok rohani atau begini, atau kamu akan jabatan kamu akan diberikan kepada orang lain kalau kamu imanmu akan
imanmu ini harus tetap ini gitu. Banyak hal yang bahkan juga menikah ya. Jadi kalau misalnya kamu kalau menikah, kamu nggak bisa menikah sama orang ini. Jadi dia lebih memilih si pasangan hidupnya itu daripada Tuhan ya. Itu sangat apa ya namanya, bypass anugerah Tuhan. Mestinya kita tuh di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan kita jadi terputus gara-gara kita memilih yang bukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketiga ini gengsi, tidak mau mengakui kesalahan ya. Jadi gengsi itu ya itu. Jadi Raja Saul ini orang yang paling gengsi ya. Jadi dia ini sayang sekali dalam kisah hidupnya ini tidak mencorengkan nama yang baik, tidak mencorengkan nama yang bagus. Padahal anaknya Yonatan ini hatinya mulia sekali. Yonatan ini adalah sahabatnya Daud. Jadi ini juga orang yang Tuhan sayang sekali gitu. Kalau sampai keturunan Saul ini berantakan gitu ya, oleh karena dosa-dosa Saul gitu. Ya kita nggak bisa bilang apa-apa, tapi memang sudah skenario Tuhan untuk menggantikan Saul ini adalah Raja Daud. Nah, dari pelajaran ini kita mau belajar ya dengan sungguh-sungguh jemaat Tuhan, supaya kita selalu mempunyai hati yang lembut gitu ya, jangan keras, dan mau lebih mendengar perkataan dan perintah Tuhan daripada manusia. Juga tidak gengsi melakukan kesalahan. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi firman yang memerdekakan kami Tuhan, supaya kami bisa menjaga hati kami Tuhan, tidak terlalu ambisi dengan kepentingan duniawi Tuhan, tapi lebih berambisi untuk mengerjakan ya Tuhan apa yang Kau taruh dalam panggilan hidup kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan, haleluya, amin. God bless you all, sampai ketemu lagi.